Pemirsa, kami membuka line telepon. Apabila Anda ingin bergabung, bertanya, atau konsultasi kepada Ustaz, silakan di 0218779000 atau di 021877908000. Baik, sudah ada penelpon Ustaz? Ya, silakan. Assalamualaikum. Iya. Assalamualaikum. Salam. Iya, dengan ibu siapa di mana? Dengan Leha di Papua. Oh, iya, subhanallah. Silakan Leha di Papua. Anda ingin ditanyakan dengan Ustadz Yusuf Mansur, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Iya. Ini saya minta doanya Ustaz. Sudah umur saya sudah 26 belum dapat jodoh. Oh iya. Siap, insya Allah. Itu Ya. aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi Ustadz ya. Oh iya. Assalamualaikum. Di belakang Niha, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan ibu siapa di mana? Ibu Endang dari Solo nih Pak. Iya, silakan ibu. Dari mana ibu? Solo ya. Solo ya. Iya. Silakan Ini ibu. mau tanya sama Pak Ustaz ya. Saya itu mau sudah sedekah. Ya saya angkat gitu loh. Tapi saya seperti masukkan di rumah sedekah itu sampai sekarang belum jual gitu. Atau kurang apa gitu ya? Gimana solusinya ya Pak? Enggak kedengeran ya di sini ya. Ibu Undang bisa diulang sekali lagi. Di sini nggak begitu jelas suaranya. Pelan-pelan ya ibu ya. Saya itu niatnya sudah sedekah, tapi hanya punya angkot gitu loh. Terus sudah saya masukkan ke rumah sedekah. Tapi di sana sudah 1 bulan tidak laku gitu. Gimana solusinya gitu? Oh, oke. Ya, baik. Terima kasih ibu. Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Ustadz, Bendang ya. Yang pertama dulu Ustadz dari Niha di Papua. Usia 26 tahun belum dapat jodoh. Mohon doanya Ustadz. Ya, makanya gini ya. Orang-orang ingat sama Allah kan akhirnya nggak ingat sama masalahnya sebenarnya. Jadi dia ingat sama Allah terus. Tapi saya pun menolak. Kalau ingat sama Allah nggak ingat sama masalah, nggak selesai-selesai tuh. Nggak gitu. Masalahnya diingat bersama dia mengingat Allah. Akhirnya dia nggak stres karena yang diingat Allah. Nah, rundownnya perhatikan ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, para jemaah dan pemirsa di seluruh tanah air. Lihat rundownnya, percaya sama Allah, sholat, sedekah. Nanti kalau sudah beres ininya, nanti ayat 5-nya bunyi tuh. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Allah akan kasih petunjuk. Yang tadi ya, yang ya, dari Papua ya. Daripada dia mengingat belum berjodoh, ya udah bawa aja terus. Subuh bawa ke Allah, duha bawa lagi. Zuhur bawa ke Allah, asar bawa lagi. Maghrib bawa ke Allah, isya bawa lagi. Masih kurang, menjelang tidur bawa. Masih kurang juga, lagi tidur ngigo. Bawa. Jodoh Allah, gitu. Bangun malam, sholat lagi, Allah lagi di sana. Terus gitu. Insya Allah malah kayaknya menikmati kesendirian nantinya gitu. Nanti ada suami malah ngeganggu lah, gitu kan. Apa sajalah, bahkan hal-hal yang sederhana ya. Allah mengajarkan kita untuk mengingat dia. Rasulullah mengajarkan kita untuk mengingat dia, itu hal yang sederhana. Apa coba hal yang sederhana? Makan, minum, buang air besar, buang air kecil. Malah ya buang air besar dan kecil itu doanya lengkap. Mulai dari masuk jamban ada doanya. Ya, jongkok ada doanya. Lagi cebok juga ada doanya. Abis cebok ada doanya. Nyeletingin celana ada doanya. Ada loh nyeletingin celana doanya. Ya Allah jangan sampai kejepit. Ya itu doanya. Gak percaya gue bilangin lo. Artinya di mana aja ada doa, ada mengingat Allah. Lagi nyisir ada doanya.
Coba ya, urusannya apa coba? Nyisir sama ingat sama Allah coba. Kalau kita orang yang pakai otak punya ya, urusannya apa coba? Sisir udah ada, kaca udah ada, ngapain kita nyari Allah? Kecuali sisir kagak ada. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, nyari sisir. Kan ini urusan sederhana, saya bilang nggak perlu kita urusan yang gede nih contohnya, urusan sederhana. Tapi kenapa Ustaz? Ketika kita nyisir, kita ingat Allah. Coba doa ganteng apa? Allahumma hasan takhalqi wa hasin Cie. khuluqi. Padahal nggak ada rambutnya. Ya Allah, Engkau sudah membuat diriku ini bagus. Maka baguskan juga akhlakku. Coba. Gara-gara orang pada dandan kagak ingat Allah, dandannya juga kayak begitu. Betul kan? Kegantengannya bukan buat Allah, kecantikannya bukan buat Allah. Kecantikannya buat kamera. Kegantengannya bukan buat Allah, kegantengannya buat nipu perempuan. Subhanallah. Ngelihat geledek, ingat Allah. Coba ketika ada petir, jeder gitu. Apa doanya? Astagfirullah, a'udzubillah. Ingat sama Allah. Enak loh, enak. Coba aja. Saya ya kalau lagi lempeng nih, ini kadang-kadang kita bengkok juga sih. Bener loh, itu tuh pengaruh loh. Ketika misalkan kita memutuskan mau ngebangun sayap ABC misalkan pesantren. Kalau ingat sama Allah kan, pasukan kita gerakin dulu. Di atas tanah yang mau dibangun kita sholat dulu. Terus gitu. Nanti Allah yang kirimin bahan bangunannya tanpa perlu bayar. Allah kirimin tukang yang nggak ngerokok. Tukang-tukang yang sholat, tukang-tukang. Tapi ketika saya lalai, ketika saya lupa, ketika lagi pergi-pergi kemana-mana, tiba-tiba pulang pembangunan udah dibangun, ada aja masalah, betul itu. Nih sebentar lagi kan banyak orang tua yang akan memberangkatkan anaknya ke luar negeri ya. Buat sekolah, buat kuliah. Coba nih. Dari mulai sekarang sampai nanti keberangkatan. Atau ngelepas anak-anak keluar kota deh ya. Kan ada yang kuliah di ITB, ada yang kuliah di IPB, ada yang kuliah di Lampung, ada yang kuliah di... Coba bawa anak kita ke Allah, titipin ke Allah. Pokoknya rundownnya sederhana. Iman, bahwa bukan kita yang begini, bukan kita yang begitu, tapi Allah. Yang kedua kita sholat, bukan berarti cuma sholat wajib nih, tapi sholat urusan kita nih, urusan masalah kita. Kemudian yang ketiga, kita bersedekah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Saya bilang, kalau udah waktunya kita emang harus ikhtiar, ya ikhtiarlah. Ikhtiarnya akan menjadi ibadah. Saya sebagai seorang pengusaha misalkan butuh tambahan modal. Yang saya lakukan adalah memanggil direksi keuangan. Coba bikin forecastnya. Bikin analisis keuangannya. Terus kita panggil juga orang produksi, kita panggil juga orang HRD, kita panggil orang untuk bikin yang komprehensif. Enggak gitu. Sebelum itu kumpulin mereka di mana? Di sholat malam. Kita jadi imam nih, presidirnya. Direksi di belakang. Habis sholat, salam-salam kita bilang, sebentar lagi kita akan mengajukan pinjaman. Tapi sebelum kita mengajukan pinjaman, kita berdoa yuk. Kalau memang takdirnya pinjaman ini baik, biarlah dia Allah yang bayarin. Kalau memang takdirnya pinjaman ini jelek, biarlah Allah susahin. Kan kira-kira begitu doanya kan. Di ujung doa kita bilang sama Allah, ya Allah, kalau bisa sih kita nggak usah minjem lah, bagaimana kayak caranya. Seperti itu. Ini belum apa udah kredit. Belum apa udah utang. Belum apa udah ke dokter duluan. Belum apa manggil tukang. Belum apa udah masang iklan. Yang kayak gini nih yang kagak boleh. Bahwa setelah kita ikhtiar di sejadah, ikhtiar di orang susah, harus masang iklan juga. Harus masang spanduk juga. Harus kemudian kita manggil tukang juga. Fine. Itulah ikhtiar yang sempurna. Doanya iya, sholatnya iya, sedekahnya iya, usahanya juga iya. Baik Ustaz, sudah ada penelpon lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Alfi dari Semarang, Pak. Oh iya, silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz gini, ya, saya kan memang lagi ada masalah ya. Saya dulu ceritanya ayah saya itu tuh kepengen banget punya motor Mio.
Terus kebetulan sekali